Selamat malam, perkenalkan nama saya Rini El Susiante dengan NIM 17030300019 kelas A semester 7 dari program studi sosiologi. Video ini merupakan tugas ketujuh dari mata kuliah kajian dan seminar masalah sosial. Oke, baik, berdasarkan buku yang saya review mengenai keadilan sosial dipertimbangkan kembali, di mana ada sejumlah teori keadilan menurut para ahli, yaitu dari Rawls, Hayek, Pexitas. Tetapi dalam buku ini hanya dibahas yaitu dari teori John Rawls, di mana John Rawls adalah seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar di bidang filsafat politik dan filsafat moral. A Theory of Justice adalah teori dari Rawls, di mana teori ini intinya yaitu perdebatan filsafat politik dan filsafat moral kontemporer. A Theory of Justice adalah sebuah karya filsafat politik dan filsafat moral yang kuat, mendalam, subtil, luas, sistematik, yang tidak pernah terlihat lagi semenjak karya-karya John Stuart Mill atau sebelumnya. Tanggapan atas pemikiran Rawls dalam A Theory of Justice tersebut datang dari berbagai kalangan, terutama pemikir yang berada di barisan libertarian, feminis, pembelaan utilitarianisme, dan komunitarianisme neo-aristotelian. Para ahli teori telah mencoba mengatasi ini. Pada dasarnya adalah klaim tentang unit analisis yang tepat dalam fokus pada klaim spesifik teori peradilan, dengan memberikan kisah tentang serangkaian kepemilikan secara keseluruhan. Dari pemikiran tentang Rawls, yaitu tentang pluralisme, di mana Rawls berargumen bahwa liberty dan equality dapat dipadukan dalam satu prinsip keadilan, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan bila terjadi ketidakadilan, maka kaum yang tertinggallah yang harus diuntungkan olehnya. Inilah prinsip yang harus tertanam dalam institusi-institusi sosial bila keadilan sosial hendak sungguh-sungguh diwujudkan. Latar teori Rawls adalah suatu masyarakat demokrasi konstitusional. Konsep manusia di dalam teori ini adalah sosok warga negara nasional. Di dalam konstruksi politik semacam ini, pluralis nilai dan kedudukan sosial tidak menghalangi masyarakat untuk tiba pada kesepakatan tentang keadilan, karena setiap orang diandaikan atau didorong oleh keinginan etis untuk menghindar dari kemungkinan diri. Teori Rawls mengemukakan bahwa yang pertama, pada pluralis sering tergagal untuk melibatkan teori keadilan, tetapi revisi keadilan alternatif substantif yang ditawarkan oleh para kritikus, seperti yang diilustrasikan oleh beberapa pengikut Rawls seperti Amy Goodman dan Rawls sendiri. Dan yang kedua, fokus pada kesulitan yang melekat pada konsepsi yang berbeda. Subjek utama keadilan sosial harus mempertimbangkan Rawls. Sebagian besar revisi yang telah diusulkan dirancang untuk dibuat pandangan bahwa kita harus fokus pada konteks distributif diskrit atau bola keadilan sebagai keadilan lebih peka terhadap klaim individu tertentu.
Pluralis fokus pada struktur dasar, seperti yang dilakukan Rawls dalam masyarakat kita. Teori keadilan yang sesuai kerumitan yang terlibat dalam menyamakan klaim dan keseimbangan individu harus pluralistik. Yang berikut membahas mengenai kesetaraan. Untuk mengilustrasikan pentingnya pernyataan ini, ada perbandingan pendekatan dari dua ahli teori keadilan sosial, yaitu dari Ronald Dworkin dan Michael Warzel. Tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrim sehubungan dengan jenis presisi yang mungkin dan diminta dari awal prinsip. Dia bertujuan tidak kurang dari deskripsi tentang apa yang lengkap kesetaraan antara setiap anggota masyarakat akan terlihat dengan memperhatikan sumber daya yang mungkin dimiliki setiap orang, efeknya keputusan dan tindakan setiap orang atas kepemilikan seluruh masa hidup, dan memberi kompensasi kepada individu atas kecelakaan tersebut. Dalam mencoba memberi yang memunculkan argumen epistemologis seperti yang disebutkan dari teori keadilan sistematis atas dasar epistemologis saja, sedangkan Walser mencoba melakukannya yang sama, tetapi pluralis kontemporer telah gagal memberi atau membuat argumen semacam itu. Pluralis dengan strategi serupa, misalnya dengan menyerang Walser sebagai sesuatu yang melibatkan saingan mereka dengan cara signifikan. Yang berikut bahwa Rawls adalah institusi nasional itu sendiri kompatibel dengan berbagai variasi keadilan yang harus mewujudkan bentuk ideal untuk struktur dasar. Lanjut, isinya misalnya utilitarianisme, monistik, psikuit, dan puntuisisme realistik. Rawls mencoba menunjukkan mengapa Rawls berpikir pada prinsip-prinsip untuk institusi. Rawls misalnya dapat berpendapat bahwa kapasitas untuk keadilan dengan sendirinya tidak situasi awal yang murni, di mana peluang sosial untuk gurun milik adalah pantas, membuat kita pantas mendapatkan keadilan. Singkatnya, argumen itu terbukti belum dibagikan. Dalam hal ini, kita tidak punya pilihan selain terlalu banyak mencoba menilai praktik historis dalam memberi penghargaan pada gurun, meskipun keberatan ini tampaknya sangat menentukan sedikit demi sedikit tanpa mencari perspektif yang komprehensif. Ada satu kemungkinan tanggapan yang harus dipertimbangkan, dari mana untuk menilai semua peluang untuk memperoleh gurun itu sebelum penolakan radikal Rawls terhadap gurun dikesampingkan. Yang terakhir, penutup, di mana kesimpulan bahwa dari gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Rawls tentang teori keadilan, pertama, bahwa Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakat tertata baik, di mana keadilan sebagai final menjadi dasar prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Titik tolak Rawls dalam merancang teori keadilan adalah konsepsi tentang person moral yang pada dasarnya memiliki dua kemampuan moral, yakni yang pertama, kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan keadilan, dan yang kedua, kemampuan untuk membentuk
merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik. Yang kedua, Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur FIRE demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima secara hal yang adil. Dan yang ketiga, adapun prosedur yang FIRE ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim kontrak yang memungkinkan lahirnya keputusan dengan kemampuan menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Dan yang keempat, Rawls yakin bahwa person-person moral yang melakukan musyawarah dalam posisi asli pasti akan memiliki prinsip-prinsip keadilan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan atas dasar yang paling luas. Dan yang kedua, ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan semua posisi atau jabatan terbuka bagi semua orang. Yang berikut saran. Yang pertama, bagi masyarakat, gagasan dari Rawls mengenai teori keadilan sosial dapat memberi pemahaman kesetaraan sosial bagi semua orang. Artinya, setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Kesetaraan ini menyangkut kesetaraan ekonomi, sosial, politik. Perbedaan sosioekonomi yang menguntungkan salah satu pihak tidak ditetapkan atau diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip keadilan bagi kelas sosial ekonomi dan adanya toleransi antar kelompok sosial. Pada kelompok sosial ekonomi yang rendah pun memiliki kesempatan yang sama dengan kelompok ekonomi yang tinggi, yakni kesempatan mendapatkan pendidikan, pemerolehan pekerjaan yang layak, kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam bidang politik. Ketimpangan dalam kehidupan sosioekonomi dapat mengakibatkan segresi sosial atau pengelompokan penduduk berdasarkan hal tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan diskriminasi, intimidasi, dan kecemburuan sosial. Yang kedua, bagi pemerintah, penerapan teori keadilan sosial bagi masyarakat harus dilaksanakan secara bertahap dengan merancangkan perencanaan kebijakan sosial yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Distribusi pemerataan keadilan bagi seluruh aspek bidang kehidupan. Pemerataan yang dimaksudkan pemerataan ekonomi, sosial, dan politik. Misalnya pemerataan dalam pembagian sembako kepada masyarakat, pemerataan pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan, dan pemerataan dalam penyediaan fasilitas penunjang kesehatan masyarakat. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.